Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kelas Kesmas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya pahami tentang komunikasi sel. Nah, komunikasi sel adalah kemampuan sel untuk berkomunikasi dengan sel yang berdekatan dalam suatu organisme. Istilah ini sebagian besar berlaku untuk organisme multiseluler. Fenomena tersebut termasuk dalam ruang lingkup pensinyalan sel. Ada 3 tahap pensinyalan sel. Yang pertama itu ada penerimaan, di mana pendeteksi sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target terdeteksi apabila sel tersebut terikat pada protein seluler. Selanjutnya ada transduksi, di mana tahap ini yang mengubah sel sinyal menjadi suatu bentuk yang menimbulkan respon seluler yang spesifik. Selanjutnya itu adalah ada yang namanya respon. Respon ini dapat berupa seluruh aktivitas sel. Nah, organisme multiseluler ini membutuhkan banyak sel mereka untuk dapat bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Yang pertama itu ada reseptor. Reseptor ini merupakan molekul seperti protein, di mana molekul sinyal ini dapat meningkatkan dan mengikat suatu sel. Satu tempat di mana Anda dapat menemukan reseptor pada membran sel seperti pada gambar di atas. Di sini dapat kita melihat ketika suatu molekul mengikat reseptor, reseptor mulai mengaktifkan molekul lain. Selanjutnya ada molekul sinyal. Di sini dapat dianggap sebagai ligan. Istilah mewah pada dasarnya berarti molekul yang lebih kecil. Baik, sekarang kita masuk pada penerimaan. Biasanya molekul sinyal mengikat suatu reseptor. Selanjutnya, transduksi. Di sini, reseptor akan diaktifkan oleh pengikatan ini, bahkan bisa melibatkan serangkaian molekul mengubah konfirmasi mereka dalam suatu yang disebut dengan jalur transduksi dan dapat memperkuat sinyal aslinya. Selanjutnya, kita masuk pada respon. Ada beberapa jenis yang terjadi pada sebagian DNA yang ditemukan dalam inti transduksi ini, seperti sejenis tanggapan. Sekarang, sinyal sel yang dapat melibatkan persinyalan intraseluler ini yang terjadi pada sel itu sendiri, dan dapat pensinyalan ini di mana sel berkomunikasi dengan baik dengan sel lainnya. Dalam berbagai kasus, sinyal melibatkan keduanya, yaitu memberikan sel antara sel dan kemudian juga memberikan isyarat. Beberapa sel dekat dan memiliki kontak langsung. Dalam kasus sel hewan ini, mereka adalah persimpangan jarak dekat. Gap persimpangan ini adalah sel hewan atau dapat disebut dengan plasmadermata dalam sel tumbuhan, adalah koneksi antara dua ion dan molekul yang secara sama dan lainnya. Nah, sadarlah bahwa proses tubuh Anda membuat Anda akan tetap hidup bergantung pada kemampuan sel, mulai dari pengaturan detak jantung hingga sinyal hormon yang menempuh perjalanan yang jauh. Tubuh Anda dengan cara neuron di otak Anda berkomunikasi dengan multisel Anda dan membutuhkan sinyal sel. Tetapi ada banyak gangguan di mana pensinyalan sel ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan begitupun pemahaman saya dan sangat penting untuk menemukan cara untuk mengobatinya. Sekian dari apa yang saya pahami mengenai komunikasi sel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.